Hai rekan-rekan semua, saya Arin, analis jabatan dari Subbagian Kelembagaan. Kali ini, saya akan menyampaikan informasi tentang Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020. Ada apa dengan Permen PAN 1 Tahun 2020? Rekan-rekan semua, ternyata pedoman terbaru dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2020. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa form Anjab terdiri dari 17 informasi jabatan. Antara lain, nama jabatan, kode jabatan, unit kerja, ikhtisar jabatan, kualifikasi jabatan, tugas pokok, hasil kerja, bahan kerja, perangkat kerja, tanggung jawab, wewenang, korelasi jabatan, kondisi lingkungan kerja, resiko bahaya, syarat jabatan, prestasi kerja, dan kelas jabatan. Selain itu, rupanya dalam Permen PAN juga menyebutkan bahwa untuk memudahkan dokumentasi dan agar data dapat dimanfaatkan, maka perlu dibangun sebuah sistem atau aplikasi loh. Cuma itu aja? Tentu tidak. Terus, apa yang baru dari Permen PAN? Ternyata ada penambahan informasi dalam data tugas pokok. Di sana akan ditambahkan data analisis beban kerja loh. Ngomong-ngomong soal beban kerja, standar waktu kerja efektif sekarang juga berubah menjadi 75.000 menit dalam setahun. Selain itu, dalam form yang diatur Permen PAN juga menyertakan informasi kelas jabatan yang dihasilkan dari evaluasi jabatan. Lalu, mengapa kita perlu e-Anjab? Penggunaan e-Anjab memudahkan penyimpanan dan akses dokumen dalam bentuk digital. Selain itu, dapat menghemat penggunaan kertas. Yang terakhir tentunya akan memudahkan proses penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan. Penggunaan aplikasi e-Anjab ternyata akan membawa kita pada efisiensi. Selanjutnya, kita akan mengenal e-Anjab lebih dekat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harto Kiswoyo, Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman, menyambut baik penggunaan aplikasi SIM e-Anjab dalam penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kami menyadari bahwa analisis jabatan dan analisis beban kerja adalah induk Human Resource Development. Penggunaan SIM e-Anjab ini menghasilkan integrasi dalam penginputan data, informasi analisis jabatan, analisis beban kerja, dan analisis jabatan, sehingga bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dalam penyusunan kebutuhan pegawai. Inovasi ini terus akan kita dukung dalam upaya peningkatan kualitas kinerja serta untuk mewujudkan e-government dan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Sleman. SIM e-Anjab adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk menginput data analisis jabatan dan analisis beban kerja serta evaluasi jabatan sehingga dapat menghasilkan informasi mengenai analisis jabatan, analisis beban kerja, serta evaluasi jabatan. Untuk menginput data pada SIM e-Anjab, mari kita ikuti langkah-langkah berikut. Anjab dapat diakses melalui anjab.slemankap.go.id. Masukkan username, kata sandi, kode CAPTCHA yang merupakan hasil penjumlahan dari angka yang tertera, dan klik tombol login untuk dapat mengakses fitur yang terdapat pada aplikasi Anjab. Form Anjab dapat diakses melalui menu transaksi Anjab yang terdapat pada panel navigasi kiri. Sebelum memulai pengisian data pada form Anjab,
Pastikan bahwa tahun aktif yang terdapat pada sisi kanan sesuai dengan data Anjab yang akan diinputkan. Klik tombol JAB Unit Kerja untuk memilih data jabatan yang akan dipilih untuk proses penginputan data Anjab. Klik tombol Pilih untuk memilih jabatan. Setelah memilih jabatan, Anda akan kembali pada form Anjab dengan data pilihan yang ditampilkan pada inputan pilih jabatan unit kerja. Form Anjab sendiri terdiri dari 17 form yang disesuaikan dengan kategori data pada form tersebut. Pengisian data dilakukan dengan cara berurutan dan dimulai dari form 1-5 atau data jabatan. Untuk mengisi nama jabatan bagi jabatan pelaksana disesuaikan dengan Permenpan Nomor 41 Tahun 2018 tentang nomenklatur jabatan pelaksana. Sementara itu, untuk jabatan fungsional disesuaikan dengan Permenpan tentang masing-masing jabatan fungsional. Kemudian, untuk jabatan struktural dapat disesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja masing-masing perangkat daerah. Hal serupa juga berlaku dengan pengisian ikhtisar jabatan, kualifikasi pendidikan, maupun rincian tugas jabatan. Inputan bertanda bintang memiliki arti bahwa inputan tersebut merupakan inputan yang wajib diisi. Untuk mengisi data unit kerja, klik data pada daftar untuk memilih data. Setelah data selesai dilengkapi, tekan tombol simpan yang terdapat di akhir form untuk menyimpan data. Pada form 6 atau kelompok data tugas pokok memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pengisian data tugas pokok dan fungsi pengisian data ABK. Dalam menghitung kebutuhan pegawai, dapat dilakukan dengan 4 jenis metode pendekatan, yaitu pendekatan hasil kerja, pendekatan objek kerja, pendekatan peralatan kerja, dan pendekatan tugas per tugas jabatan. Pilih metode ABK yang akan digunakan untuk menampilkan inputan tugas pokok dan ABK. Masukkan data tugas pokok pada tabel uraian dan data ABK pada tabel ABK, menyesuaikan komponen data pada metode ABK yang dipilih. Pada metode ABK pendekatan tugas per tugas jabatan, terdapat kolom aksi dan kolom ABK. Dalam pendekatan tugas per tugas jabatan, ketentuan standar waktu kerja efektif adalah 75.000 menit per tahun. Setelah data tugas pokok terisi, maka secara otomatis hitungan kebutuhan jumlah pegawai akan muncul. Bagian ke-7, data hasil kerja. Masukkan data hasil kerja beserta satuan pada bagian yang tersedia. Setelah selesai mengisi, pastikan Anda menekan tombol simpan setelah melakukan perubahan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. Kelompok data bahan kerja, perangkat kerja, data tanggung jawab,
data wewenang, resiko bahaya, dan prestasi kerja memiliki cara yang sama dengan kelompok data hasil kerja dalam proses pengisiannya. Data yang telah dipilih akan hilang dari pencarian. Contoh pada video ini adalah data kepala bagian yang sudah terpilih tidak lagi ditampilkan pada daftar pilihan selanjutnya. Pastikan Anda menekan tombol simpan pada setiap perubahan yang terjadi untuk menyimpan data yang telah dilakukan perubahan. Pada kelompok data kondisi lingkungan kerja, memiliki inputan drop-down atau pilihan dengan sifat unsearchable atau pilihan yang tidak memungkinkan untuk melakukan pencarian. Anda dapat memilih data pilihan dengan cara mengklik data tersebut. Pada kelompok data syarat jabatan memiliki beberapa subform. Antara lain, form keterampilan kerja, bakat kerja, temperamen kerja, minat kerja, upaya fisik, kondisi fisik, dan fungsi pekerjaan. Anda dapat memilih data syarat jabatan dengan mengklik tombol di sisi kanan atas setiap form kelompok data. Setelah selesai melengkapi, tekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan data yang dilakukan. Kelompok data prestasi kerja memiliki jenis inputan yang sama dengan kelompok data pada form 7 dan 11. Data kelas jabatan adalah form yang digunakan untuk melakukan pengisian data EVAJAB sekaligus menentukan kelas jabatan pada jabatan tersebut. Untuk mengisi data EVAJAB, Anda dapat memilih pilihan jenis jabatan, struktural atau pelaksana, untuk memfilter data faktor yang akan ditampilkan. Anda dapat membatasi data yang tampil dengan cara menginputkan nama faktor yang ingin ditampilkan pada inputan pencarian. Data faktor yang telah dipilih akan secara otomatis tampil pada tabel EVAJAB. Tekan tombol simpan untuk menyimpan data EVAJAB. Klik tombol review data jabatan untuk melihat data yang telah diinputkan dan mereview apakah keseluruhan data pada setiap form telah tersimpan. Setelah keseluruhan data telah lengkap, tekan tombol minta persetujuan untuk melakukan permintaan persetujuan data anjab yang telah diinputkan. Untuk melihat data permintaan persetujuan, dapat dilakukan dengan menekan menu request ACC anjab pada panel navigasi kiri. Tekan ikon mata untuk melihat data anjab Anda.